kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa kakak. Yes. Masih luar biasa katanya Bang Arnold ya. Sudah hampir 2 tahun kita ibadah online streaming. Tidak tatap muka di sini ya Bang ya. Abang rindu nggak ketemu sama Rindu banget. Makasih harus berdoa dan berusaha. Semoga secepatnya kita bisa kembali ibadah tatap muka bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya, adik juga harus bawa dalam doa ya deh ya, supaya mudah-mudahan Tuhan kalau kita bawa dalam doa selalu Tuhan akan memberikan yang terbaik, kita bisa secepatnya ibadah tatap muka mau di sini atau di gereja Bolon, yang jelas di tempat di gereja kita HKBP Makassar. Ya, kali ini kembali kita bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Makassar. Kali ini dipandu oleh Abang Arnold dan Kak Helen sebagai organisasi siapa Kak? Oke, Sintua PBM Simanjunta. Yang agenda kali ini Inang Sintua Baru Simbolon. Yang melayani firman siapa Bang? Oke, kita akan ditemani oleh pendeta PDM Lubis. Ya, sebelum kita angkat satu pujian lagi, kita diawali dengan doa. Siapa yang pimpinnya Bang? Teman kita Karisa Samosir. Silakan Ica. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Sekarang kami mau ibadah, terangilah hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, berkatilah Amang Pendeta Lubis, Inang Situa, dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Berikanlah mereka hikmat dan bijaksana. Amin. Terima kasih Ica. Ya, sekarang kita angkat satu pujian, apa lagunya Bang? Buku ND nomor 857. Husomba Tuhan. Kita bangkit berdiri deh ya. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Ajak abang. Kebetulan iramanya irama tortor Abang. Jadi harus semangat. Sambil monitor, kalau ada bapak mamanya di situ, ajak sama-sama kita beribadah. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa, terimalah pujian syukur dan hormat di tengah-tengah jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita karena Engkau telah menebus kami dari perhambaan dosa dan maut untuk mengambil kami menjadi anak-anak Allah Kudus. Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus ini dengan Roh Kudus,
agar kami senantiasa taat kepadamu dan menyerahkan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu ke dalam kehidupan yang benar dan penuh kasih. Amin. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. 2. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mana, Abang? Dari kakak sekolah minggu, Ya, melalui video kolaborasi berikut. berikut ini. Pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Mari sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Ulaun Apostel 8 ayat 10. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Orang 4 melalui video berikut ini. Ulaon ni Apostel 8 ayat 10. Ini gabe porseama ng si Simon Odeng. Jala tardiri ma. Laos di pawit ihut ma si Pilipus. Dari masa longan marohana marnida tadda dokot hagogon na balga. Akka namatay. Mari sama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan kembali mengangkat satu pujian, apalagi yang Kasih setiamu yang kurasakan. Kita bantu berdiri Dede ya. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita dengar pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Pengumuman kita minggu ini apa aja, Bang? Yang pertama, kami dari Sekolah Minggu KWP dan STKK Sekolah Minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik Sekolah Minggu yang baru tahun dari tanggal berapa, Kakak? 21 sampai 27 Maret 2022. Ada siapa aja, Kakak? Ada Marsya Upusunggu. Halason situ meong. Dan mungkin ada beberapa anak yang berulang tahun tapi kakak dan abang tidak sebutkan. Kita kakak-kakak sekolah minggu tetap mengucapkan selamat ulang tahun, sehat panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan ingat ya, selalu berdoa dan mengucap syukur kakak ya. Pengumuman yang kedua, ayat hafalan. Kali ini khusus orang satu. Ya, adik-adik ya, adik kecil. Khusus orang satu diambil dari Psalmen 50 sia ayat 10 wali. Bahasa Indonesianya Mazmur 59 ayat 18. Jangan lupa kirim videonya ke WA orang satu paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Berikutnya apa, Bang? Nah, untuk memperlancar ibadah kita dan tetap muka, semoga cepat tetap muka dan mensukseskan program nasional untuk vaksin. Kami dan kakak sekolah minggu mengharapkan semua adik-adik yang sudah berumur 6 tahun ke atas, 6 tahun ke atas untuk segera melakukan vaksin. Tidak sakit kok, Kak? Tidak. Walaupun sakit dikit, tapi kan untuk kesehatan supaya kita bisa tatap muka. Ya, itu selain kita sudah vaksin, kita tetap harus protokol kesehatan, Kakak. Protokol kesehatan. Seperti apa? Mencuci tangan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, tetap ya. Apalagi kalau kita nanti tatap muka, buat adik-adik kecil, katanya kalau mau tatap muka, adik-adik kecil nggak sabar pakai masker, berarti jangan dulu datang. Kalau mau ibadah tatap muka, wajib memakai masker selama di sekolah minggu. Kita harus saling mengingatkan ya. Jadi kalau ada temannya maskernya udah turun, ingatin, naik lagi. Jadi supaya kita bisa tatap muka terus ya, Kak. Berikutnya apa? Kita tetap jaga jarak. Kalau nanti tatap muka, duduknya juga nanti kita atur secara teknisnya ya. Nanti teknisnya kalau sudah ini kita tatap. Dan kita menghindari kerumunan. Dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Yang penting-penting aja yang kita lakukan di rumah. Beraktivitas dari rumah supaya ya bisa kita memutuskan rantai COVID-nya. Amin. Sudah sampai 2 tahun namanya. Sangat rindu kita bisa ibadah bersama-sama. Itu aja, Bang ya. Iya. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Apa lagunya, Bang? Hanya dekat Allah saja. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Aku sudah
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semuanya. Baik, hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh bersama kembali Tuhan untuk beribadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mengenal firman Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan 18. Amang akan membacakannya, adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah tidak adik-adik sekolah minggu diberikan hadiah oleh orang tua? Atau mungkin diberikan mainan oleh orang tua kita? Atau mungkin diberikan jajan, atau kita minta sesuatu kepada orang tua kita, Pak, Mama, ayolah ke sana jalan-jalan katanya. Nah, apa yang respon kita ketika orang tua kita memberikan sesuatu, atau orang tua kita memberikan hadiah, atau memberikan mainan, atau memberikan jajan, atau ketika orang tua kita mau untuk mengiyakan apa yang kita minta? Tentu kita akan senang, kita akan bersuka cita, kita akan pasti berkata terima kasih Papa, terima kasih Mama. Kita akan katakan demikian kan? Kita akan bersuka cita, kita akan senang, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita, kita akan mengungkapkan kegembiraan kita, kesenangan kita, karena orang tua kita memberikan kita pakaian baju baru, atau karena orang tua kita kasih kita mainan, atau apapun itu yang membuat kita senang, kita bahagia. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan Daud. Ini adalah nyanyian yang disampaikan oleh Daud. Dia bersuka cita, dia senang. Dia mengatakan tadi di situ, aku mau menyanyikan katanya. Aku mau bersorak-sorai. Dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan katanya. Kenapa dia berterima kasih kepada Tuhan? Kenapa pemazmur? Kenapa Daud di sini mengungkapkan rasa syukurnya? Dia mau bersorak-sorai, bersyukur, terima kasih Tuhan katanya. Kenapa? Nah, adik-adik sekolah minggu, Daud bersuka cita, Daud bersyukur adalah karena Tuhan yang menjadi, apa kata-kata di situ tadi? Menjadi kota bentengku katanya. Karena Tuhan menjadi kota bentengku. Kok bisa Tuhan jadi kota benteng? Nah, adik-adik sekolah minggu, Daud di sini senang, Daud bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perlindungan kepadanya ketika Saul mengejar-ngejar dia, ketika Saul berencana yang jahat untuk Daud, ketika Saul mau untuk membunuh Daud. Nah, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah, dia tidak memiliki banyak pasukan, dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak ada tempat persembunyian, dia tidak ada yang menjadi kekuatannya untuk menghadapi Saul yang begitu benci kepadanya dan mau membunuh dia. Tetapi hanya ada satu yang menjadi tempat perlindungannya yang kuat, yaitu Tuhan.
Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku. Tuhan berikan aku keselamatan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindunginya, supaya Tuhan menyelamatkannya dari kejaran daripada Saul, supaya Saul tidak membunuhnya. Nah, disinilah ternyata Tuhan memberikan keselamatan kepada kepada Daud. Akhirnya Daud bersukacita karena dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata tadi di sini bahwa Tuhan adalah kota bentengku. Allahku adalah kota bentengku. Dikatakan situ. Kenapa dikatakan kota benteng? Adik-adik tahu tidak? Kalau ada di film-film itu, kalau ada seperti kastel, ada kastel, biasa di situ ada kayak kerajaan-kerajaan seperti itu, adik-adik. Nah, itu apa gunanya sampai tinggi-tinggi dibikin besar seperti itu? Adalah supaya untuk melindungi. Itu menjadi tempat perlindungan dari musuh, supaya bisa selamat di dalam istana itu. Nah, sama itu seperti kalau rumah kita juga. Rumah kita itu biasa, adik, ada tidak rumah kita ada pagarnya? Pagarnya. Terus setelah pagar ada pintunya. Nah, itu bisa kita ibaratkan seperti benteng. Itu benteng pertahanan supaya orang lain tidak suka-sukanya bisa masuk ke rumah kita, atau supaya pencuri tidak bisa masuk ke rumah kita, maka harus ada pagarnya, harus ada pintunya. Nah, seperti itu. Itulah kota bentengku, kata Daud tadi di sini, bahwa Tuhan adalah kota bentengku. Artinya hanya Tuhan yang menjadi penyelamat, hanya Tuhan yang menjadi perlindungan. Nah, adik-adik sekolah minggu demikian juga dengan kita. Kalau kita mau bersuka cita, kita mau bahagia di dalam hidup kita ini, maka Tuhan harus juga menjadi kota benteng kita. Harus Tuhan Yesus itu menjadi pagar, menjadi pintu dalam hidup kita, supaya Tuhan yang melindungi kita, menjagai kita, memberikan keselamatan kepada kita. Artinya apa? Kita mau belajar dari Daud, dia mau berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan dari kesesakannya, dia diselamatkan dari ketakutannya. Nah, demikian juga adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang penakut, tidak boleh. Kenapa? Karena kita memiliki apa? Yesus kota benteng kita. Kita memiliki Yesus yang menjadi kubu pertahanan kita. Kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi pintu, menjadi pagar yang akan menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat, supaya kita dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, itu sebabnya kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia mau menjadi kota benteng kita. Tuhan Yesus itu mau menjadi pintu, mau menjadi pagar untuk melindungi, menyelamatkan kita. Nah, itulah sebabnya kita anak-anak sekolah minggu harus terus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita bernyanyi, kita bersorak, kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Kita selalu mau untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau yang menjagai kami Tuhan, menyelamatkan kami di tengah-tengah hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan yang menjadi keselamatan bagi kami. Kami menyerahkan diri kami anak-anak sekolah minggu datang kepadamu Tuhan, supaya Tuhan yang menjadi kota benteng kami, Tuhan yang menjadi keselamatan perlindungan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mau memahami dan melakukan firman Tuhan, supaya kami semakin tekun berdoa, kami semakin mau menyerahkan diri kami Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami mau semakin
bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami ini. Berkati anak-anakmu sekolah minggu Tuhan yang berulang tahun. Engkau Tuhan tambahi kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Engkau tambahi kesehatan Tuhan. Buat anak-anakmu sekolah minggu yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan penyembuhan kepadanya. Jamah tubuhnya Tuhan agar pulih dari sakitnya Tuhan. Berkati obat-obat yang dimakannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka Tuhan, Engkau berikan mereka rezeki, Engkau berikan mereka berkat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersuka cita. Engkau berikan kesehatan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, tetap semangat, berikan mereka hikmat di dalam memberikan pengajaran yang terbaik buat anak-anak-Mu sekolah minggu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah dengarkan firman yang disampaikan oleh Aman Pendeta Lubis. Tapi sebelum kita berikan tugas, apa tugas minggu lalu, Bang? Kita akan lihat dulu tugas yang minggu lalu, yaitu membuat poster dengan tema Aku Anak Beriman. Kita lihat melalui video berikut ini. Untuk tugas minggu ini, Iya Kak. di firman diambil dari Mazmur 59 ayat 17 dan 18. Di situ sampai 2 kali dibilang, Engkau adalah kota bentengku, Tuhan Allah adalah kota bentengku. Sekarang coba adik-adik menggambar bagaimana itu kota benteng. Kalau abang ingat kota yang ada bentengnya itu dalam Alkitab apa itu? Yang dikelilingi. Kota yang dikelilingi apa itu? Kota apa? Kota Jericho, Bang. Itu kota yang berbenteng. Ya coba adik-adik menggambar satu kota yang ada berbenteng. Bentengnya. Menggambar, jadi tugasnya menggambar kota benteng. Bebas ya. Bebas berkreasi, adik-adik terserah dia mau gambarnya model yang bentengnya bagaimana. Satu anak satu kakaknya. Satu anak satu, karena adik dia si kakaknya mau gambar modelnya kayak gini bentengnya, yang satu Setiap juga anak beda beda jenis. ya mungkin bentengnya. Jadi jangan lupa setelah digambar foto Dan kirim kirim ke ke WA masing-masing. hari Rabu jam 10 malam. Ya, itu aja Bang ya. Iya. Ya, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian apa lagunya Bang? Tangan Kuna Magnet. Dari buku pendek 505. Persembahannya siapin ya. Bisa dikirim ke orang tua. Sambil bangkit berdiri, kita berikan persembahan.
kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Dan kita akan akhiri ibadah kita sama-sama kita bernyanyi adalah Sukacita di Hatiku.